acara pertama kita itu akan membahas tentang pilot yang akan dibawakan, yang akan di-sharingkan oleh Bang Albert. Oke, sorry. Terus kita akan bertanya tentang intip rahasia menjadi seorang pilot. Pertama kita sapa dulu Bang Albert. Halo Bang Albert. Halo. Ya, kita mau tanya nih Bang, untuk menyatukan persepsi kita, boleh nggak Bang diceritain kalau gimana sih deskripsi kerjanya di pilot itu? Karena kan kita jarang banget nih tahu deskripsi kerja dari pilot. Deskripsi kerjanya maksudnya gimana tuh? Misalnya kayak apa sih yang biasanya pilot lakuin kayak gitu. Karena kan kita cuma kalau berdasarkan yang kita lihat kan pilot menerbangkan pesawat. Apakah stay-nya cuma di situ aja atau ada sisi lain sih yang kita nggak tahu gitu. Gimana ya? Aku cerita dari awal aja kali ya. Kalau yang dikerjain sih dari awal sebelum terbang kan kita bisa dari rumah berangkat sampai di bandara tuh ada kayak namanya flight operation gitu, flops lah kita biasa bilangnya. Di situ untuk sekarang ini karena lagi corona, jadi biasanya kita tuh ini dulu ada tes kesehatan, rapid test, terus kayak tes tensi, sama ada kayak tes alkohol gitu. Terus habis itu yang dikerjain biasanya briefing sama flight dispatcher. Jadi sebelum terbang tuh kita ada briefing, misalkan rutenya dari kota A ke kota B. Di situ ada ininya tuh apa namanya kayak briefing package, isinya tentang cuacanya gimana, pesawat yang dipakai apa, terus kondisi pesawatnya gimana saat itu, apa ada kerusakan atau apa ya bilangnya item-item yang di inilah istilahnya gimana ya bahasa ini umumnya ya kayak pesawatnya layak terbang atau enggak gitu. Oh, pemeriksaan pesawat secara teknikal kali ya Bang ya? Ya, seperti itu. Terus dari sisi cuaca, terus dari sisi rute, kita lewat mana, seperti itu. Terus, nanti itu semua biasanya sih untuk menentukan jumlah bahan bakar yang nanti kita akan bawa gitu. Jadi, tetap efisien yang dipakai. Habis itu, baru biasanya briefing sama kru-krunya tuh, antara pilotnya sama cabin crew, pramugari atau pramugara. Di situ briefing, terus kita ke pesawat, di pesawat kita prepare, yang di cabin prepare untuk cabinnya, yang di cockpit prepare untuk cockpitnya. Itu boarding deh. Oh, jadi masih banyak tahap-tahap ya. Jadi kayak mendengarkan instruksi juga ya. Oke, kan kita udah, berarti teman-teman semua dan semua udah dengar kan tadi description ataupun tahap-tahap yang dikerjain oleh seorang Bang Albert sehari-hari itu gimana. Nah, untuk itu kita lihat dulu nih pendidikan gimana sih dahulunya seorang Bang Albert ya. Jadi dari yang kita tahu, Bang Albert ini SMA di Bunda Hati Kudus, Jakarta tahun 2007 sampai 2010. Terus mengikuti sekolah penerbangan di 6FS pada tahun 2012. Dan saat ini bekerja di Garuda Indonesia sebagai pilot. Benar ya Bang ya? Untuk informasinya ya. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman untuk yang mau bertanya-tanya dari Bang Albert tadi kan udah ada sedikit pembukaan tentang kerjaannya gimana, terus pendidikannya. Buat teman-teman bisa ya langsung ke slido.com dengan
kode 51701. Oke, sekarang kita bicara lagi, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya untuk sama Bang Albert ya. Nah, Bang Albert mau tahu dong Bang, kalau misalkan di profesi pilot ini awalnya Bang Albert menentukan untuk menjadi seorang pilot tuh gimana? Apakah memang udah cita-cita dari kecil atau gimana Bang? Gimana ya? Kalau dibilang cita-cita sih, ya dulu sih waktu kecil pernah ada sih. Biasa waktu anak-anak cita-cita jadi apa? Jadi pilot, jadi dokter, jadi polisi atau apa Benar. gitu. Cuman waktu itu kenapa ya? Jadi pilot. Aku juga sebenarnya waktu itu aku sempat kuliah terus semester 3 tuh ada teman yang ikut apa tes penerbang gitu. Aku ikutan tuh, ceritanya di situ, ikut tes, totalnya lulus kan, akhirnya pindah deh, jadi kuliahnya udah selesai, pindah ke sekolah penerbangan gitu. Oh, jadi awalnya benar-benar udah kuliah di tempat lain dulu ya Bang ya? Sebelumnya ngambil oke. Berarti sebelumnya Abang apakah relate juga nggak sih kuliahnya sama tentang pilot-pilot ini? Tentang penerbangan gitu? Bilang relate sih, nggak juga sih. Dulu aku D3 teknik mesin di Poltek UI. Sekarang apa namanya? Politeknik Negeri Jakarta itu. Oh, oke. Keren. Berarti memang jodohnya di pilot ya Bang, di penerbangan. Oke. Terus Bang, kan tadi kita udah tahu kalau gimana Bang Albert memutuskan pada akhirnya menjadi seorang pilot. Boleh tahu juga nggak sih Bang, gimana sih proses, tadi kan Abang bilang udah kuliah, terus teman ada yang mendaftar dari pilot, terus lulus nih, jadi di sekolah penerbangan. Ya, proses pendaftaran dan seleksinya. Dulu itu, jadi ada beberapa tahap gitu ya. Pertama tuh ada tes, kayak general tes, kayak di sini rata-rata tuh udah pada kuliah atau gimana ya? Ada yang kuliah, ada yang udah kerja sih Bang. Hampir sama kayak general test kayak di apa ujian masuk universitas gitu, kayak yang psikotes gitu-gitu. Terus ada tes bahasa Inggris, terus lebih ke psikotes sih. Nah, di situnya lulus baru masuk ke apa namanya medical test. Medical test biasanya untuk yang baru masuk tuh ini dia banyak yang dites sampai kayak ada ECG, aku lupa tuh kepanjangannya apa tuh, untuk yang kayak tes otak gitu. Di Indonesia, nggak tahu di Jakarta tuh kayaknya cuma ada satu deh, di Cawang tuh punyanya apa namanya TNI AU yang di Lakespra. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang mungkin udah ada di beberapa rumah sakit kali ya. Terus tes kesehatannya lulus, habis itu ada tes bakat. Nah, untuk tes bakat tiap sekolah biasanya beda-beda tuh. Ada yang sekolah cuma tes di simulator gitu, jadi kayak tes terbang tapi di simulator. Ada beberapa sekolah yang tes bakatnya itu langsung terbang di pesawat latih beneran gitu. Oh, berarti sebelum memasuki sekolah juga ada untuk tes bakat, mau spesifik kemana ya? Oh, okay. Untuk lama pendidikannya itu berapa lama kira-kira Bang? Nah, untuk lama pendidikan tiap sekolah biasanya beda-beda. Kalau kayak di Curug, PI Curug itu kalau salah mereka itu sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Karena satu kan negeri ya, muridnya banyak gitu. Terus memang mereka selesai sekolah itu ada gelar diplomanya kalau nggak salah. Terus kalau untuk swasta biasanya sih 1 sampai 2 tahun sih, tergantung jumlah murid dan jumlah pesawatnya mereka.
Oh, oke. Oke, kita udah sedikit tahu ini ya, Bang. Bahkan udah banyak tahu tentang sekolah penerbangan. Nah, kita mau ini dulu tentang pertanyaan dari teman-teman semua. Kita mau tanya, Bang, waktu nerbang pernah nabrak burung nggak? Itu gimana? Waktu terbang pernah nabrak. Kalau misalkan terbang itu, kira-kira kalau ada gangguan, gimana sih Bang cara ngatasinnya? Misalkan kan kalau nabrak gunung aku nggak di sini. bukan. Mungkin maksudnya kayak kan kalau misalkan masuk ke awan itu kan biasanya kalau pesawatnya agak itu ya getar kali ya kalau dari sisi turbulence gitu. Kalau untuk awan, pada dasarnya sih kita kalau lagi terbang itu pasti yang namanya awan cuaca buruk itu pasti kita hindarin. Karena di pesawatnya sendiri sih, pesawat zaman sekarang tuh udah canggih, dia udah dilengkapin sama radar cuaca yang radar bilangnya. Jadi ada indikatornya, sebisa mungkin pasti dihindarin gitu. Kecuali memang lagi musim hujan kayak sekarang, yang benar-benar semuanya awannya udah ngeblok di rute yang kita lewatin. Nah, tapi tetap kita cari celah supaya tidak terlalu yang parah gitu turbulensi gitu. Oh, tetap menghindari ya Bang kayak gitu ya. Ya. Oke. Lalu kalau yang turbulensi yang nggak bisa dihindarin itu ada namanya CAT, Clear Air Turbulence. Mungkin kalau teman-teman yang suka dunia aviasi pasti tahu tuh Clear Air Turbulence. Jadi itu memang tidak ke-detect. Oke, next question. Berarti udah terjawab ya teman-teman. Mungkin tadi maksudnya bukan buruk, tapi ada halangan kayak awan atau apa kali ya. Nah, next question-nya itu Bang, kira-kira berapa sih Bang biaya sekolah untuk pilot? Terus kisaran gaji pilot yang baru lulus berapa Bang? Kalau biaya sekolah, jujur aku sekarang udah kurang update nih. Waktu zaman Abang kali mungkin. Dulu itu 2002, aku masuk udah 12 untuk sekolah penerbangan negeri itu dia ada beasiswa kan. Cuma memang kalau nggak salah ada biaya administrasinya. Nah itu aku lupa deh di angka berapa tuh. Sekitar berapa ya? Puluhan juta sih. Cuman aku lupa lah tepatnya berapa. Takutnya ntar malah salah. Nanti sekarang di ini ada kok di website-websitenya tiap sekolah tuh ada rincian biayanya gitu. Kalau swasta itu sekitar 500-an ya kalau nggak salah ya. Oke. 500.000, 500 juta Bang. Hampir mirip sama biaya dokter. Oh, lumayan juga ya Bang ya untuk swasta ya. Oke. Ya, cuman memang ada beberapa sekolah yang ngasih beasiswa gitu. Oh iya. Berarti ada beasiswa. Itu biasanya beasiswanya dari ini Bang, dari maskapainya sendiri. Oh, dari maskapai. Di sekolahin sama maskapainya gitu kan. Misalnya maskapainya sekolah gimana gitu. Nanti untuk siswa-siswa yang baru masuk di sekolah di sana, nanti setelah selesai sekolah baru direkrut ke maskapainya mereka gitu kan. Nah, jadi setelah kerja di maskapainya mereka ada ikatan dinasnya, diikat selama berapa tahun, terus biasanya nanti ada pemotongan gaji untuk bayar biaya sekolah sebelumnya gitu. Nah, kita lanjut lagi Bang, ada yang nanya nih dari Adrimus juga. What is the biggest challenge that have you faced as a pilot? Apa sih Bang tantangan terbesarnya sebagai pilot itu apa? Oh ya, tantangan terbesar. Maksudnya nih waktu lagi kerja atau buat menjadi pilotnya nih? Kayaknya sebagai pilotnya deh Bang, maksudnya di sini. Kalau untuk menjadi pilotnya sendiri tantangan terbesarnya percaya diri sih kali ya. Karena di tahapan sekolah tuh nanti ada terbang solo.
Itu jadi kita terbang sendirian tuh, dilepas gitu. Nah di situ deh tuh tantangan terbesarnya, karena biasanya kan terbang berdua sama gurunya, sama instrukturnya gitu kan, atau terbang sama teman mutual flight gitu. Nah ini waktu terbang solo kita sendiri, jadi kalau ada apa-apa kita nggak bisa diskusi. Iya. Itu sih paling. Terus berarti waktu pertama kali waktu solo flight itu berarti waktu sekolah gitu Bang. Terus gimana Sekolah. rasanya Bang? Ya deg-degan. Terus tapi ada komunikasi gitu. Maksudnya kenapa dibikin solo flight gitu, memang satu buat nambah confidence gitu kan, jadi tambah percaya diri gitu si penerbang. Oke. Terus ada lagi nih Bang, pertanyaannya Bang. Untuk menjadi pilot Garuda kan seleksinya berat. Kira-kira boleh ceritain nggak sih Bang gimana seleksinya menjadi pilot di Garuda? Kurang lebih seleksinya sama kayak waktu masuk ke flying school-nya, waktu ke sekolah penerbangnya. Cuman memang kalau masuk ke maskapai itu, nanti di maskapai itu ada sedikit berbeda, kayak di situ kan pasti ada kayak wawancara sama HRD, terus wawancara langsung sama pilot yang di maskapai itu langsung gitu. Kalau di luar itu sih semuanya sama, ada general test juga, psikotes juga, tes bahasa Inggris, tes bakatnya pun ada juga di simulator gitu. Kurang lebih sama sih. Berarti nanti untuk menentukan pilot atau enggak di tes bakat itu ya? Maksudnya pilot atau enggak gimana? Maksudnya kan tadi Abang bilang ada spesifik untuk menjadi pilot atau tes bakat itu berarti ada jadi pilot, apakah untuk jadi selain pilot gitu? Mungkin. Bukan, tes itu lebih ke ini, jadi kayak ujian praktek. Nah kalau di maskapai biasanya ujian prakteknya itu di simulator pesawat besar gitu. Oke. Keren. Oke Bang, berarti ini udah kejawab ya teman-teman yang tesnya sama kayak mau masuk sekolah juga, ada tes bahasa Inggris dan lain-lain. Gitu ya. Lebih sedikit. Okay. Lebih complicated sedikit lah. Terus Bang, ini ada lagi nih yang kayak banyak yang excited nih Bang. Pembagian jadwal penerbangan domestik sama internasional untuk pilot, apakah ada kriteria tertentu nggak sih Bang? Misalkan yang mau jadi pilot domestik dan internasional, ada nggak sih pembagiannya? Sebenarnya sih nggak ada ya. Jadi rute penerbangan domestik atau internasional itu kan yang ditentukan, yang nentuin kan kantor. Jadi gini, kita ambil contoh di Garuda lah gitu ya. Garuda itu kan jenis pesawatnya ada banyak, dari yang kecil sampai yang paling besar gitu. Nah biasanya dari kantor tuh sudah ngeplot pesawat tipe jenis ini untuk rute-rute yang seperti ini, pesawat yang tipe ini untuk rute-rute yang ke luar negeri gitu. Nah biasanya kayak kita baru sekolah terus masuk ke maskapai apa gitu kan, nanti mulai dari pesawat yang paling kecil dulu nih. Nah memang pesawat-pesawat kecil ini paling banyak terbangnya ke area domestik, karena kalau dipakai ke luar negeri juga ada juga, mungkin kalau lagi ada charter atau ada rute-rute luar negeri yang pendek, misalnya kayak Medan Singapura atau kemana gitu yang nggak terlalu jauh, kadang-kadang suka pakai pesawat yang kecil juga. Nah kalau pesawat yang besar kenapa dipakai ke luar negeri, karena kan memang ke luar negeri itu kan pasti nggak ada rute yang tiap hari, ada yang enggak. Nah supaya lebih ke ini sih, lebih ke nilai ekonomi sih, jadi supaya sekali jalan bisa ngangkut banyak orang, makanya pakai pesawat besar gitu untuk luar negeri. Oh, berarti pembagian, berarti satu pilot itu bisa jadi dia dikasih jadwal ke domestik dan internasional juga ya Bang sebenarnya? Bisa jadi, tapi basicnya gini,
satu pilot itu menerbangkan satu jenis pesawat. Jadi misalnya kayak di Garuda, di situ ada pesawat tuh jenis yang paling kecil itu ada kayak ATR yang baling-baling itu. Terus ada Bombardier, ada Boeing 737, ada Airbus 330, ada Boeing 777, 777. Nah, sama dulu ada Boeing 747, cuman sekarang udah pensiun pesawatnya. Nah, tiap fleet ini punya kru masing-masing nih. Jadi pilot untuk terbang pesawat ATR, untuk pesawat 737, untuk 330, sama 777 gitu. Nah, misalkan si A punya rating 737. Nah, rute-rute yang nanti dia jalanin itu udah di-set sama kantor gitu. Nih. Nah, jadi pilot 737 tidak bisa menerbangkan pesawat yang lain kecuali dia ambil rating dulu, sekolah lagi gitu. Jadi satu pilot satu rating gitu. Berarti kalau misalkan satu pesawat itu bisa rutenya internasional sama domestik, baru sih satu pilot itu bisa ke internasional dan domestik gitu ya? Iya. Oke. Enggak di kelompokin kayak ini pilot internasional, ini pilot domestik, enggak gitu ke ratingnya. Jadi dia ratingnya apa gitu. Oh, dan berarti ya nanti tergantung si fleet itu tuh pesawat ini dipakainya kemana nih, ada yang ke luar negeri ada yang enggak gitu. Oke. Nah, kita ada lagi nih Bang yang nanya terkait pilot nih. Banyak nih yang nanya. Kita kan taunya kalau di pilot itu kan jenjang karirnya itu kan pakai strip-strip yang di sini nggak sih Bang? Bener nggak sih? Ya kan? Ya. Nah, boleh tahu nggak sih Bang jenjang karir detail seorang pilot itu gimana Bang? Terus tahap-tahapannya? Jadi kalau jenjang karir juga tergantung perusahaan. Jadi tiap perusahaan biasanya punya aturan masing-masing. Kayak di tempat aku tuh biasanya yang strip 1 itu anak yang masih training, yang baru masuk, jadi baru join di company, kan dia ada tahapan trainingnya dulu tuh. Jadi selama training dia terbang sama instruktur, belum bisa terbang sama captain biasa, jadi mesti terbang sama captain yang punya gelar instructor gitu. Nah itu masih 1 tuh. Nanti dia sudah training sekian ratus jam, ujian, lulus kan, masuk ke 2 gitu. Nanti dari 2 itu dia terbang sampai sekian jam, sampai 1.500 sih biasanya. Tapi tergantung company-nya juga. Kadang-kadang beda company, beda policy soalnya. Nanti dia baru naik bar 3. Nah, nanti setelah berapa ribu jam lagi, baru ada promosi ke bar 4, itu jadi kapten. Gitu. Oh, berarti jadi, ketika di... Kenapa? Ketika dia udah di strip paling 4 itu berarti itu yang paling tinggi dan itu baru disebut kapten ya? Iya, betul. 1-3 itu disebutnya first officer. Gitu. Oh, terus Bang kalau misalkan itu kan tadi Abang bilang ada kumulasi dia berapa jam melalui penerbangan. Nah, apakah dia tadi kan awalnya kedengaran nggak Pak? Jadi kan tadi awalnya betul. Tadi kan awalnya Abang bilang kalau misalkan dari strip 1 dia sekian ribu jam dulu penerbangan baru masuk ke strip 2. Nah, dari strip 2 ke strip 3 jadwal penerbangannya apakah kumulatif dari awal atau ini Bang, dimulai dari nol lagi gitu? Enggak. Yang dari awal tetap dihitung juga total jam terbang. Total jam terbang dari awal pertama kali penerbangan berarti ya Bang? Iya. Oke. Iya. Gitu berarti. Terus nih ada lagi Bang nih nanya. How much training do pilot receive before flying an actual airplane? Oh, dia lebih kayak training untuk yang seorang pilot itu berapa banyak sih, Bang? Sebelum benar-benar menerbangkan pesawat komersil gitu atau pesawat yang benar-benar gitu. Gini, mana jelasinnya dari awal kali ya.
Jadi kalau untuk training, jadi kita bicara sudah lulus sekolah nih ya, lulus sekolah, masuk ke maskapai atau airline tertentu gitu. Nah, nanti di situ kan ada tergantung si maskapai ini punyanya pesawat apa nih dia tipenya. Nah, misalkan dia punya 737 gitu, 737 seri apa gitu. Nah, waktu kita masuk kita di training untuk rating pesawat tersebut. Nanti setelah trainingnya selesai, baru kita qualified jadi first officer di rating pesawat tersebut gitu kan. Nah, nanti selama 6 bulan, kalau untuk first officer itu biasanya 1 tahun dia, 1 tahun sekali. Nanti ada namanya proficiency check, jadi masuk ke simulator lagi, training lagi tuh. Gitu. Jadi kan kita ada license SIM lah gitu, isu gampangnya. Ada SIM-nya nih. Nah, umur SIM-nya itu cuma 1 tahun. Jadi tiap 1 tahun sekali kita masuk ke kelas lagi untuk validasi ulang si license-nya itu. Gitu. Cuma ada beberapa aturan kayak di Garuda untuk first officer atau kapten untuk prof check-nya 6 bulan sekali, jadi setahun 2 kali. Oh, jadi ada kayak renewal lagi ya, Bang, gitu Iya, berarti ya? Oh, itu pun okay. kayak medical check-up-nya juga sama tuh, 6 bulan sekali juga. Oh, jadi nggak bisa dibilang kalau misalkan untuk penerbangan pesawat harus cuma sekali di awal aja, enggak ya? Berarti kayak ada sertifikasi lah ya sejenisnya itu ya? Di umur 6 bulan, karena setiap 6 bulan ada ujian lagi. Oh, Gitu. banyak ya. Oke, banyak, ternyata banyak banget tahapan yang kita tahu nih. Nah, kayaknya sebenarnya masih banyak nih teman-teman yang mau bertanya, cuman karena keterbatasan waktu nih buat semuanya, pertanyaannya kita tampung, nanti akan kita jawab di ini ya, di mungkin di media sosial kita. Jadi teman-teman bisa tetap masukin pertanyaannya, nanti akan kita dijawab sama Bang Albert di media sosial kita. Oke, Bang, ini nih terakhir nih buat mungkin yang dengar ini mungkin ada yang mau jadi pilot juga kayak Abang. Kasih tahu dong Bang gimana motivasi dan tips and triknya untuk menjadi seorang pilot. Untuk tipsnya apa ya? Motivasi juga nggak apa-apa sih Bang. Lebih ke ini sih, kayak basic matematika atau apa gitu untuk tes di awal, soalnya banyak psikotes kan, hitung-hitungan gitu, sama bahasa Inggris juga nggak yang gimana sih, basic aja. Terus sama kesehatan paling kesehatan, karena yang paling apa ya bilang paling berat itu di kesehatan. Kalau kayak mata itu dia ada limitasinya tuh. Untuk yang pakai kacamata masih bisa juga, cuman ada limitasinya sekitar apa ya, aku lupa tuh, sekitar plus atau minus 3 ya kalau nggak salah deh. Gitu. Tetap ini aja sih. Tetap belajar. Ya, belajar, jaga kesehatan. Iya. Jadi buat teman-teman audiens atau yang mendengarkan sharing kita ini, untuk menjadi seorang pilot sebelumnya kita harus jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya Bang, khususnya matematika sama bahasa Inggris diperkuat ya. Oh iya, untuk cowok-cewek ya. Untuk yang cewek-cewek juga kan kadang-kadang mungkin ada yang belum tahu gitu. Kalau cewek bisa nggak ya jadi pilot gitu, jadi penerbang? Bisa. Gitu. Sama aja gitu ya Bang ya. Sama-sama aja, jadi semuanya bisa jadi pilot. Oke deh Bang, mungkin nanti kita masih akan lanjut pertanyaannya, tapi langsung ke Abang dan mungkin akan dijawab di media sosial kita kali ya. Ya. Oke, buat Bang Albert, terima kasih banget ya Bang udah join di acara kita. Semoga yang kita sharingkan hari ini sangat bermanfaat.
Dan kalau misalkan Bang Albert setelah ini di kontak lagi sama kita masih boleh ya Bang ya? Boleh. Iya, makasih banyak. Terus kalau misalkan Abang mau ada acara setelah ini juga boleh boleh meninggalkan tempat ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau tetap pengen mendengarkan sharing session dari Tia yang sangat ini inspiratif banget juga boleh stay di sini ya Pak. Oke. Makasih banyak ya Bang. Ya, makasih. Oke. Ya. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapasogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapasogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.